Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di sini kita bakal bahas suatu soal atau pembahasan soal PAT kimia, yaitu tentang asam dan basa kelas 11 MIPA. Tapi buat teman-teman yang ada mata pelajaran kimianya walaupun tidak dari jurusan MIPA di SMA, seperti lintas jurusan dari anak-anak bahasa atau anak-anak IPS yang belajar kimia, biasanya soal yang keluar itu tidak beda jauh dengan yang keluar untuk anak MIPA. Ini untuk kelas 11 ya teman-teman. PAT ini berarti penilaian akhir tahun, yaitu semester 2. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya. Perhatikan reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry berikut. Pasangan asam basa konjugasi yang benar adalah reaksinya seperti ini. Pilihannya A H2O dengan S2-, kemudian B H2O dengan OH-, C OH- dengan HS-, kemudian yang D S2- dengan OH-, E H2O dengan HS-. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu atau tuliskan dulu si reaksi yang terjadi. Reaksinya ini nomor 1, H2O ditambah S2-. Ini reaksinya setimbang, menghasilkan OH- ditambah HS-. Nah, teman-teman semua, kita tahu bahwa menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah pendonor proton. Menurut Bronsted-Lowry, asam itu berarti adalah pendonor proton, sedangkan basa adalah akseptor. Akseptor apa? Akseptor proton. Akseptor ini bisa kita bilang adalah penerima. Nah, ini kuncinya teman-teman. Sekarang kita lihat. Di sini ada H2O. H2O ditambah S2-, jadi seperti ini. H2O-nya di sini menjadi OH-. Ya. Berarti di sini kan ada S. Kemudian di sebelah kanan S-nya itu menjadi berdampingan atau bersatu dengan si H. H-nya dari mana? Berarti si H-nya itu adalah dari H2O. H2O karena menyumbang H ke S sehingga menjadi HS, berarti ini adalah asam. Tadi kan asam itu pendonor proton. Proton itu di sini proton kan muatannya adalah positif. Berarti proton di sini karena H itu bermuatan positif atau H+, berarti kita bisa tahu atau ketahui bahwa proton di sini adalah si H+-nya. H2O menjumlahkan H+ ke si S menjadi HS. Kemudian si S ini akan bertindak karena di sini asam, gak mungkin reaksi asam basa, tapi di sininya reaksinya sama asam lagi, gak mungkin kan? Berarti si S ini adalah bertindak sebagai basa. Sekarang kita harus tahu juga asam basa konjugasinya yang mana. Karena si H2O ini asam, otomatis yang tadinya asam kemudian kehilangan satu H atau satu proton, maka akan menjadi basa. Ini berarti basa, guys. Karena H2O H-nya disumbangkan ke S1 jadi OH. Nah, selanjutnya si S di sini S-nya tanpa H, kemudian ada H-nya. Berarti ini adalah asam. Seperti itu, guys.
Nah, teman-teman, kita kasih nomor dulu biar jelas mana asam, mana basa, mana asam satu atau basa satu. Nah, teman-teman, untuk teori dari Brownson-Lowry ini, pendonor proton atau isotor proton itu berkaitan atau berlakunya untuk yang sebagai reaktan ya di sini, bukan sebagai produk. Di sini kan si S menerima proton, harusnya akseptor proton kan, harusnya ini basa, tapi ini asam karena di sini adalah bagian dari produk. Ini tidak berlaku ini. Yang berlaku itu ada di bagian reaktannya. H2O ini memberikan H atau memberikan proton kepada si S jadi HS. Berarti si H2O ini sebagai asam karena pendonor proton. Nah, si S ini 2-min, tadinya gak ada H-nya, kemudian ada H-nya. Ini menerima H dari H2O. Berarti si S ini bertindak sebagai basa. Seperti itu, teman-teman. Sekarang kita tentukan mana asam basa konjugasinya. Berarti H2O itu dengan yang ini, OH-. Yang ini dengan ini. Nah, berarti set, kita kasih tanda biar jelas. Set. Nah, dari soal ini berarti asam basa konjugasi itu bisa H2O dengan OH- atau bisa S2- dengan HS. HS-, teman-teman ya. Berarti kita tentukan dari 5 opsi yang paling benar itu adalah yang B ya, teman-teman, jawabannya yaitu H2O dan OH-. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2 ini disediakan sebuah tabel. Berikut adalah data hasil percobaan pengujian larutan menggunakan indikator lakmus. Perlu kita ketahui lakmus itu kan ada dua, ada lakmus merah, ada lakmus biru. Nah, di sini ada pengujian larutan yang diuji itu KLMNO. Kemudian di sini warna indikator lakmusnya merah, kemudian ke bawahnya seperti itu sesuai pengujian. Yang ditanyakan adalah pasangan larutan yang bersifat asam adalah. Teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa pengujian asam atau basa menggunakan lakmus itu ada kata kuncinya kalau misalkan di soal seperti ini. Untuk kata kuncinya adalah asam itu biru merah. Sedangkan untuk basa kebalikannya, berarti merah menjadi biru. Ini berarti lakmus biru itu akan menjadi merah, kemudian kalau basa lakmus merah akan menjadi biru. Nah, bagaimana kalau misalkan di pengujian asam lakmus merah itu hasilnya akan kayak gimana? Akan biru atau akan merah? Nah, jawabannya adalah tetap merah. Untuk basa, kalau di sini lakmusnya warna biru, ini tetap berarti tetap biru. Dari soal tersebut, kita ada juga kata kunci di sini. Berarti kalau misalkan di sini ada dua warna, misalkan merah biru. Kalau asam, misalkan di sini merah, sini biru. Kalau asam, berarti dua-duanya kan tadi biru jadi merah. Nah, berarti di sini jadi merah dong. Di sini juga merah. Karena biru jadi merah, merah jadi merah. Nah, berarti di sini ketika kita ingin tahu larutannya asam atau basa, berarti kita lihat di kedua ruas tabel ini harus dua-duanya merah. Nah, ini bisa jadi kata kunci juga nih. Berdasarkan soal atau berdasarkan tabel, yang dua-duanya merah itu ada di L dan juga ada di O. Berarti yang merupakan larutan yang bersifat asam itu adalah jawabannya D, L, dan O. Ini ya, teman-teman. Perlu saya tandai. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini banyak sekali dikeluhkan oleh anak-anak pelajar ya, kelas 11. Lalu bagaimana cara
Untuk mengerjakannya, saya ada cara mudahnya teman-teman. Kita lanjut aja. Nomor 3 berarti ya. Di sini ada sebuah hasil pengujian pH dari 2 larutan dengan menggunakan beberapa larutan indikator. Di sini indikatornya ada 3, yaitu phenolphthalein, ada metil merah, dan ada bromthymol biru. Di sini ada rentang perubahan indikatornya, ada 8 pH dan ada keterangan warna. Dan di sini juga ada larutan A dan larutan B, itu yang diujikan atau yang ingin kita ketahui si pH-nya itu berapa. Nah, di sini untuk rentan perubahan indikator perlu teman-teman ketahui di mana di pH-nya 8,0 itu sampai 10,0 itu warnanya adalah tidak berwarna sampai merah. Nah, otomatis ini ketika warnanya tidak berwarna berarti adalah pH-nya 8,0. Untuk warnanya merah berarti pH-nya adalah 10,0. Nah, itu berarti yang kiri sama yang di kiri, yang kanan sama aja yang kanan. Nah, kemudian yang pakai metil merah nih. Berarti untuk merah ketika warna perubahan indikator warnanya itu merah, berarti pH-nya itu adalah 4,2. Untuk yang kuning berarti pH-nya adalah 6,3. Begitu pula yang bromthymol biru, kalau misalkan kuning berarti 6,0, untuk biru berarti 7,6. Yang kanan sama yang kanan, yang kiri sama yang kiri juga. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah larutan A dan B mempunyai pH berturut-turut adalah. Di sini sudah diketahui larutan A itu pH-nya berapa. Dari ketiga indikator ini kita gunakan atau kita harus mengetahui dulu irisan dari hasil pH yang didapatkan dari kedua larutan ini. Caranya seperti ini teman-teman. Kita cari tahu dulu pH-nya berapa sih untuk untuk ketiga indikator ini. Untuk larutan A, yang pertama larutan A dulu ya, kita cari. Larutan A. Ini berarti untuk indikator phenolphthalein itu larutan A tidak berwarna. Berarti kalau kita lihat di rentang perubahan indikator tidak berwarna itu ada di sebelah kiri. Berarti kalau di sebelah kiri pH-nya adalah 8,0. Berarti 8,0. Kemudian untuk indikator yang kedua, larutan A itu berwarna kuning. Kuning itu ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu berarti 6,3. Perlu kita ketahui atau perlu kita kasih tanda ya teman-teman. Untuk ini kan yang larutan A 8,0. 8,0 itu yang kiri ya, yang tadi tidak berwarna, berarti kita kiri. Kasih tanda gini. Untuk yang ini ada di kanan kan ya, warna kuning 6,3, berarti kita kasih tanda kanan. Nah, selanjutnya untuk bromthymol biru itu larutan A berwarna biru. Berwarna biru itu ada di sebelah kanan, yaitu 7,6. Ini berarti kanan juga. Selanjutnya untuk larutan B. Untuk caranya seperti itu ya teman-teman. Boleh diulang-ulang lagi video biar teman-teman ngerti gitu. Nah, untuk yang B di sini tidak berwarna berarti sama 8,0. Ini berarti kanan. Maksudnya kiri, maaf. Kemudian berwarna merah untuk yang indikator kedua berarti sebelah kiri 4,2. Kita kasih tanda kiri juga. Kemudian untuk yang ketiga ini warnanya kuning. Kuning itu 6,0. Ini kiri juga teman-teman. Yuk kita kerjakan nih teman-teman. Nah teman-teman, terlebih dahulu buat kayak gini, kayak diagram kartesius gitu, kita masukkan nilai-nilai dari larutan A ini. Ada 6,3, 7,6, dan yang terakhir ada 8,0. Kemudian si kanan kirinya nih, ini yang menjadi patokan tadi. Si 8,0 itu ada sebelah kiri. Berarti kita buat seperti ini, kemudian arahnya ke sebelah kiri. Untuk 6,3 ini ke kanan. Ini ke kanan, berarti ke sini. Untuk 7,6 ke kanan juga.
3 kanan juga, set. Nah, kemudian kita kasih arsiran nih. Arsirannya harus berbeda ya teman-teman. Ini yang 8 kita arsir gini, garis-garis ke bawah. Untuk yang 6,3 kita kasih gini, keriting-keriting. Untuk yang 7,6 kita kasih garis-garis miring. Sekarang teman-teman, kita cari irisannya atau suatu daerah yang terdapat ketiga jenis arsiran ini. Kita dapatkan di sini daerahnya adalah daerah ini nih. Ini ya teman-teman, daerahnya ada yang ini. Berarti si pH-nya itu adalah rentang dari 7,6 sampai 8,0. Ini pH larutan A sudah kita ketahui. Ayo teman-teman, kita lanjut ke larutan yang B. pH-nya itu berapa? Seperti tadi kita buat kayak diagram kartesius. Kita masukkan angkanya, yang paling kecil berarti 4,2. Kemudian 6,0 dan yang terakhir 8,0. Selanjutnya kita kasih petunjuk di sini, berarti yang 8,0 ke kiri. Selanjutnya ada 4,2 juga ke kiri. Ada 6,0 ke kiri juga. Kita seperti tadi kasih arsiran yang berbeda tentunya. Tiap angka berbeda ya teman-teman. Kalau pusing teman-teman boleh pakai ballpoint yang berbeda atau warnanya beda, jadi kelihatan mana yang terarsir oleh semua jenis arsiran. Di sini rentannya itu yang kearsir sama semua jenis arsiran adalah yang ini nih. Berarti ke sini dong, nggak jelas kemananya. Berarti si pH-nya itu adalah kurang dari 4,2. Jadi 4,2 ke bawah semuanya. Ini adalah pH-nya. Ini pH juga. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. A 7,6 sampai 8,0 dan kurang dari 4,2. Ini jawaban untuk soal nomor 3. Jadi kayak gitu teman-teman untuk pembahasan soalnya. Yang nomor 3 ini biasanya yang saya juga dulu kesulitan banget, tapi kalau misalkan udah tahu caranya gampang kok. Kayak gitu jadi cara ngitungnya. Ini kayak pusing sih kelihatannya, tapi kalau tadi saya katakan tahu caranya ya bakal gampang-gampang aja. Nah, untuk teman-teman semua, di sini untuk part satunya kita bahas cuma 3 soal ya. Karena mungkin waktunya juga takut kelamaan nanti boring ngelihatnya ya. Jadi kita ada part demi part yang akan kita bahas secara detail mendalam sampai teman-teman ngerti. Oke teman-teman, terima kasih. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di part 2 saya akan lanjutkan untuk nomor selanjutnya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada cara yang salah atau yang keliru hitungan sayanya atau analisis sayanya, boleh di komen di komentar ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, di share juga buat teman-teman semua buat latihan PAT, dan komen, like, share juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.